Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah yang Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Adapun topik yang kami bahas yaitu analisis pasal 131 Jungto pasal 163 IS. Saya di sini Sultan Zaki Harir Barlian dengan NIM 010021003991 akan bertindak sebagai moderator sekaligus ketua kelompok pada hari ini. Izinkan saya untuk membimbing presentase diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu pertama ada Silmi Nariswari dengan NIM 010021003833. Yang kedua, Sinta Ade Sukma dengan NIM 010021003855. Yang ketiga, Siti Nurhalisa 010021003888. Yang keempat, Sofi Dwi Kayona dengan NIM 010021003889. Yang kelima, Sudi Hasbi Asyidiki dengan NIM 010021003990. Dan yang keenam, saya sendiri. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembahasan tentang PowerPoint kali ini. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama, dan selanjutnya materi ini akan disampaikan oleh Sofi Dukayana, rekan saya. Pada Sofi Dukayana, dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya Zaki. Di sini saya akan menjelaskan alasan dibentuknya pasal 131 Junto 163 IS. Pada awalnya, pasal 131 Junto pasal 163 IS dibentuk karena Belanda beranggapan bahwa aturan hukum yang saat itu berlaku di Indonesia tidak memberikan kepastian hukum. Sehingga, untuk menjamin tiap transaksi dagang Belanda dengan pihak lain yang berlainan golongannya, maka mereka menetapkan bahwa yang berlaku itu adalah hukum perdata Barat, yang pada akhirnya membawa konsekuensi bagi masyarakat untuk tunduk secara sukarela kepada aturan hukum perdata Barat, agar dapat melangsungkan transaksi dagang dengan pihak Belanda. Atau bisa dikatakan, mau tidak mau, jika masyarakat ingin melakukan transaksi dagang dengan Belanda, mereka harus melakukan aturan yang telah ditetapkan, yaitu dengan mengikuti aturan hukum perdata Barat. Tidak dapat dipungkiri, karena hadirnya kedua pasal penggolongan penduduk yang merupakan pasal peninggalan penjajah yang syarat akan kepentingan politik pihak penjajah menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nurhalisa, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, Sofi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana lahirnya pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, beberapa suku bangsa, agama, budaya, serta adat istiadat. Keanekaragaman penduduk merupakan kelebihan bangsa Indonesia. Keanekaragaman ini apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berakibat timbulnya konflik. Keanekaragaman suku bangsa ini terjadi akibat dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda. Politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 Junto, pasal 163 IS atau Indisch Staatsregeling yang mengambil alih pasal 75 RR. Dari isi pasal-pasal tersebut, nampak adanya politik memecah belah dari pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama, membedakan hukum yang berlaku untuk orang Eropa, Bumiputra, serta Timur Asing yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Yang kedua, membagi penduduk di Hindia Belanda atas golongan Eropa, Bumiputra, dan Timur Asing. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan, yang masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri. Pada zaman Hindia Belanda, di bidang hukum perdata pada umumnya dan hukum perdata waris pada khususnya dijumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat 1 IS atau Indisch Staatsregeling. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silmi Nariswari. Baik, terima kasih Lisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberlakuan kaidah hukum sesuai dengan golongannya. Setelah lahirnya pluralisme, pemberlakuan hukum di Indonesia terjadi sesuai dengan golongannya. Dilihat dari pasal 131 IS atau Indisch Staatsregeling yang mengambil alih pasal 75 RR.
Pasal 75 RR mengatur tentang tata hukum dalam asalnya sama seperti yang dimuat dalam pasal 11 AB, menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara, perdata hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi orang Eropa dan hukum adat bagi orang bukan Eropa. Pasal 75 RR mengatur pula tentang golongan penduduk. Diubah dari 2 golongan menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia atau pribumi. Pada masa berlakunya, RR telah berhasil diundangkan kitab-kitab hukum. Salah satunya itu hukum yang berlaku pada penduduk golongan Eropa sebagaimana ditentukan dalam pasal 131 IS adalah hukum perdata, hukum pidana, material, dan hukum acara. Pasal 131 IS yang merupakan pedoman politik hukum pemerintah Belanda memuat ketentuan-ketentuan antara lain dalam ayat 1 menyatakan bahwa hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau dikondifisir. Ayat 2 sub A menyatakan bahwa terhadap golongan Eropa harus diperlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Ayat ini sering disebut sebagai ayat yang memuat asas konkordasi. Ayat 2 sub B menyatakan bahwa bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan undang-undang Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka menghendakinya. Ayat 4 menyatakan bahwa orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan mendudukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. Ayat 6 menyatakan bahwa hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Hasbi. Terima kasih, Silmi. Di sini saya akan menjelaskan penggolongan masyarakat di Hindia Belanda. Ada 3 penggolongan penduduk berdasarkan pasal 163 IS. Golongan pertama adalah golongan kulit putih atau masyarakat Eropa dan masyarakat yang dipertemukan dengan orang Eropa. Contohnya adalah bangsa Belanda. Di bangsa Belanda ini adalah semua warga negara Belanda. Kedua adalah bukan bangsa Belanda tetapi berasal dari Eropa, merupakan warga negara salah satu dari negara Eropa. Yang kedua adalah golongan Bumi Putra, adalah orang yang asli Indonesia yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka. Golongan ini memakai hukum adat di sukunya masing-masing dan di daerah yang ditinggali oleh masyarakat golongan Bumi Putra. Golongan Bumi Putra adalah orang yang mempunyai leluhur atau nenek moyang yang berbangsa Indonesia. Jadi bukan sekedar orang yang tinggal di negara Indonesia. Yang ketiga adalah golongan Timur Asing. Golongan Timur Asing ini termasuk adalah bangsa Cina, India, dan Arab. Berlaku hukum masing-masing dengan catatan bahwa golongan Bumi Putra dan Timur Asing, bangsa Cina, India, dan Arab diperbolehkan untuk menundukkan. Golongan Timur Asing adalah semua orang yang tidak termasuk golongan Eropa dan Bumi Putra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sinta. Terima kasih Saudara Hasbi. Kesimpulan dari analisis pasal 131 Jong, pasal 163 IS. Dari sudut hukum ketenaganegaraan Indonesia, saat ini pendekatan pembagian penduduk ke dalam golongan yang berbeda dengan hukum yang berbeda pada pasal 131 Jong, pasal 163 IS. Pada dasarnya sudah tidak relevan dan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia tidak mengenal lagi pembagian penduduk seperti itu. Dalam penghapusan pembedaan golongan penduduk pun secara tegas diatur dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28 di ayat 1, dan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang warga negara dan penduduk negara, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Diubah secara konstitusi karena sudah melanggar apa yang telah diatur dan agar juga tidak ada perbedaan antara hubungan di sekitar masyarakat. Selanjutnya akan dikembalikan kepada host Sultan Jaki. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.